salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Indra Wulan, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video kali ini saya akan memaparkan terkait jurnal refleksi Dwi Mingguan 5, yakni pada modul 2.1. Sebelumnya, perkenalkan, dalam program pendidikan guru penggerak ini saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator, yakni Bapak Syarifuddin dan Bapak Ilmal sebagai pengajar praktik. Pada refleksi kali ini, saya menggunakan model 4C. Namun sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan refleksi 4C. Dalam melakukan refleksi dengan model 4C, terdiri dari 4 tahapan, yakni connection, challenge, konsep, dan change. Di mana pada tahap connection, pertanyaan yang dijawab apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Sedangkan pada tahap selanjutnya, yakni challenge, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini. Selanjutnya, pada tahap konsep, menceritakan konsep utama yang penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Sedangkan pada tahap selanjutnya, yakni change, menjawab pertanyaan apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Yang dalam hal ini, pada refleksi Dwi Mingguan kelima berada pada materi pada modul 2.1, yakni kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi. Setelah memahami tahapan-tahapan dalam refleksi dengan model 4C, selanjutnya saya melangkah pada tahap pelaksanaan, di mana pada tahap connection, saya melaksanakannya dengan menyimak dengan baik dan menginsapi berbagai materi-materi yang ada pada modul 2.1. Pada modul 2.1, saya mempelajari bagaimana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Materi ini sangat menarik bagi saya karena erat hubungannya dengan peran saya sebagai guru dan calon guru penggerak. Pemahaman kebutuhan murid ternyata tidak melulu tentang gaya belajar, tapi meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, melalui modul ini juga saya diperkenalkan bagaimana mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar murid, strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, masih pada tahap yang sama, materi tentang pembelajaran berdiferensiasi sangat dekat dan membantu bagi saya sebagai calon guru penggerak, yang mana salah satu peranannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang senantiasa mewujudkan ekosistem pembelajaran yang berorientasi dan berpihak pada murid. Selanjutnya, saya telah mendapatkan gambaran tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya sebagai bentuk aksi nyata saya dalam menumbuhkan nilai-nilai guru penggerak dan keberpihakan serta kemerdekaan murid dalam belajar. Pada tahap challenge, dari materi yang saya peroleh pada modul ini, ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang telah saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi perlakuan berbeda sesuai dengan tingkatan kecerdasannya tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak.
Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, semua kebutuhan belajar murid dalam satu waktu pembelajaran harus dikerjakan bersamaan. Ternyata tidak. Selanjutnya, saya mengira kebutuhan belajar murid hanya terkait dengan gaya belajarnya, yakni auditori, visual, dan kinestetik. Ternyata kebutuhan belajar murid terdapat aspek-aspek lainnya. Saya mengira pembelajaran berdiferensiasi terkait masalah bagaimana mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya saja. Ternyata tidak. Saya mengira dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi harus secara utuh, ternyata boleh bertahap diferensiasi konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Pada bagian selanjutnya, yakni konsep, saya mendapati bahwa konsep utama dan penting yang saya pahami pada modul 2.1 ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan orientasi utamanya pada pemenuhan kebutuhan murid. Keputusan-keputusan tersebut dibuat berdasarkan hal-hal berikut. Pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, guru menanggapi kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses, dan produk. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan mereka memahami apa yang menjadi pentingnya mereka belajar. Selanjutnya, memanajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, pada tahap terakhir yakni change, setelah mempelajari modul 2.1, saya merefleksi diri, ternyata belum sepenuhnya memahami betul apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan belum mengakomodir semua kebutuhan belajar murid saya. Maka, adapun yang menjadi perubahan yang akan saya lakukan ke depan adalah konsisten dalam melakukan identifikasi kebutuhan murid, termasuk melakukan asesmen di awal pembelajaran, termasuk asesmen diagnostik. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik dengan strategi konten, proses, dan produk. Berupaya terus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid, mengolah dan memanajemen kelas dengan lebih baik, dan konsisten dalam melakukan penilaian yang berkelanjutan. Demikian video tugas saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.